Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang kehidupan kamu di masa lampau, dulunya seperti apa, dan mungkin bisa memberikan kamu itu sebuah saran tentang apa yang harus kamu lakukan untuk membayar karma kamu di kehidupan kamu di masa lampau. Jadi aku disclaimer terlebih dahulu, video ini mungkin lebih difokuskan kepada kalian yang memang percaya dengan adanya kehidupan di masa lampau, kehidupan sebelum kalian reinkarnasi di kehidupan saat ini. Jadi mungkin untuk kalian yang memang nggak nyaman dengan pembahasan ini atau mungkin kalian tidak memiliki kepercayaan terhadap reinkarnasi, kalian nggak apa-apa skip video ini. Tapi untuk kalian yang mungkin percaya dengan reinkarnasi dan memang kalian ingin tahu seperti apa kehidupan kalian di masa yang lampau, kita akan baca di video saat ini. Aku akan membagi menjadi dua file kartu ya. Ntar ada kayak file pertama dan kedua, dan kita akan shuffle bersama-sama untuk pilihan kartunya sekarang. Kamu cuma ditugaskan untuk memilih salah satu file kartu yang sesuai dengan keinginan hati kamu. Kira-kira seperti apa kalian di kehidupan masa lampau kalian? Oke, kita pilih di file pertama ya. Ini untuk file pertama. Dan ini untuk file kedua. Aku akan acak ya di sini. Kita akan ambil mungkin sekitar 5 kartu di sini. Kita akan ambil, oke, udah selesai, dan kamu bisa pilih salah satu file kartu yang ingin kalian ketahui tentang kalian itu kira-kira di masa lampau seperti apa. Oke, udah kalian pilih. Ini file pertama dan ini kedua ya. Oke, untuk kalian yang pilih file pertama, kita akan langsung baca di sini. Kira-kira kehidupan masa lampau kalian tuh seperti apa? Oke, kalian tuh dulunya sepertinya punya jabatan atau kalian memang kayak seorang raja atau orang yang memiliki sebuah otoritas yang ditakutin sama banyak orang. Karena di kartu ini tuh kamu tuh kayak orang yang memang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mungkin di saat ini pun kamu tuh kayak cocok banget ketika kamu tuh diandalkan untuk suatu hal, mungkin jadi pemimpin atau kamu memiliki kecenderungan suka untuk memiliki sebuah usaha sendiri, jadi CEO atau jadi orang yang memang ketika ada apapun tugas itu akan dikasih ke kamu gitu. Jadi ibaratnya gini, selain kamu jadi pemimpin, kamu adalah orang yang diandalkan. Kamu tuh orang yang kayak bener-bener pingin ngelakuin banyak hal untuk banyak orang, dan mungkin kamu terkesan lebih memprioritaskan orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Kamu tuh kayak orang yang juga suka menunjukkan bahwa kamu tuh orang yang bisa dipercaya oleh siapapun. Nah, tapi di kartu yang ini ya, ini tuh kartu tanda bahwa kamu tuh orang yang udah punya kepemimpinan, kamu terus juga bisa diandalkan orang, dan secara keuangan pun kamu banyak banget. Tapi di kehidupan masa lampau kamu, secara keuangan tuh meskipun kamu punya banyak, tapi kamu tuh kayak nggak bisa untuk mengontrol kebaikan kamu pada orang lain. Jadi mungkin di sini kamu terlalu baik ya. Kadang-kadang kita ketika emang terlalu baik secara ekstrim banget, ekstrim baiknya gitu loh. Itu kamu akan dimanfaatkan sama orang lain. Dan gak heran di masa lalu kamu, meskipun kamu punya jabatan, kamu kerjaannya oke, kamu tetap kayak gampang banget untuk dibodohi sama orang lain. Kamu gampang banget dimanfaatin dan orang tuh banyak yang licik sama kamu. Nah terus di kartu yang ini tuh kayak tentang pengkhianatan. Bisa juga tentang ketika memang kamu memiliki orang kepercayaan ya. Jadi kamu bisa bayangkan kamu tuh misalnya, kalau misalnya kita bicara kamu seorang raja di masa lampau, punya otoritas, kamu tuh punya bawahan kayak mungkin panglima atau kayak orang yang bisa menjaga kamu. Tapi ternyata dia itu adalah orang yang juga mengkhianati kamu pada akhirnya. Dan itu mungkin ada relate dengan kehidupan kamu di masa saat ini. Kamu bisa punya jabatan tinggi, kamu bisa setulus itu sama orang, tapi ujung-ujungnya kamu dimanfaatin. Dan gak heran, kayak banyak sekali hal yang mungkin kamu tuh kayak gak ikhlas untuk kamu lakuin, tapi ujung-ujungnya kamu tetap iyain, supaya kamu tuh tetap dipandang baik sama orang-orang itu. Jadi memang dari zaman ke zaman pun, sepertinya kamu tuh orang yang ditakdirkan memiliki sebuah jabatan, sebuah wewenang ya, yang besar, tanggung jawab yang besar. Tapi di sisi lain, jarang banget kamu nemuin orang yang tulus sama kamu.
Karena memang kalau misalnya kita bicara yang zaman sekarang, sepertinya sih kamu harus membayar hutang untuk kamu tuh harus lebih menghargai diri kamu sendiri. Soalnya membayar hutang tuh memang sih konteksnya tuh lebih ke arah membayar hutang ke masa lalu. Misalnya kamu jahat sama orang ya kan. Tapi bisa juga nih, ketika kamu mungkin jadi punya jabatan, tapi ternyata kamu tuh hasil duitnya meskipun banyak tapi korupsi misalnya. Nah mungkin sekarang tuh kamu kayak disuruh untuk melebur karma kamu itu dengan cara kamu, kalau misalnya bisa sekarang ketika emang kamu tahu ada kerjaan yang gak halal, kamu hindarin. Terus kamu lebih banyak bersedekah sama orang, dalam artian bukan kamu kayak gampang dibodohin orang dan dimanfaatin orang ya, kan tuh beda konteks. Tapi kamu mungkin harus sedekah dan kamu ngelakuin dengan ikhlas, karena ketika kamu dimanfaatkan, kamu pasti ngerasa kayak nggak ikhlas gitu loh dalam diri kamu ya. Jadi di sini kamu harus fokus untuk ngelakuin hal yang bikin kamu ngerasa ikhlas. Ketika memang itu terjadi, kamu akan tetap memiliki kepemimpinan, tapi kamu jauh lebih memiliki kepemimpinan yang sejalan dengan keinginan kamu, bukan kepemimpinan yang dimana anak-anak buah kamu ternyata jahat semua sama kamu. Jadi overall di sini termasuk bagus sebenarnya, tapi untuk urusan dapetin orang yang tulus sama kamu tuh kurang. Nah, kita ngomong orang yang tulus ya. Oke, kita tambahin kartunya aja. Ngomongin orang yang tulus, sepertinya di sini pun kamu tuh terjebak dengan kehidupan asmara yang gak oke. Nah, nih ya, di masa lalu mungkin kamu tuh meskipun punya jabatan segala macam, tapi ternyata kamu gampang main perempuan atau main laki misalnya. Jadi itu yang ngebuat kamu tuh di masa saat ini untuk dapetin pasangan pun agak sulit. Kamu dapetin pasangan, misalnya pun dapet orang yang kenal sama kamu gitu ya, deket sama kamu, ternyata orang itu manfaatin kamu doang. Ternyata orang itu ujung-ujungnya tuh kayak ngecewain kamu dan mengkhianati kamu misalnya. Itu di sini yang harus perlu kamu ubah. Kamu seperti membayar utang juga ke orang yang kamu sakiti perasaannya dulu. Cara melebur karma adalah dengan bersedekah, dengan juga kamu bisa untuk lebih menghargai orang lain, tapi juga menghargai diri kamu sendiri. Pokoknya kamu lakuin hal yang sekiranya ngebuat kamu tuh ngerasa ikhlas dan kamu gak beban. Itu doang sih sebenarnya. Jangan lupa untuk ya tingkatin spiritual lah, seperti hal-hal dasar ya kan. Spiritual tuh sangat membantu banget supaya kamu tuh jauh lebih bisa untuk melebur karma kamu yang buruk-buruk. Supaya percintaan kamu tuh lebih lancar di sini. Jadi nggak cuma kerjaan doang, tapi percintaan pun jalannya oke. Terus untuk kamu yang di file kedua ya, file kedua ini kira-kira kamu tuh dulu siapa sih? Nah, kamu tuh kayaknya lebih ke arah orang yang mungkin punya kemampuan tapi di bidang spiritual, mungkin kayak healer, ataupun kamu dulu seorang pendeta, kamu seorang pertapa mungkin. Pokoknya di sini tuh kamu suka banget untuk menyendiri ke tempat-tempat yang lebih sunyi. Dan gak heran mungkin di saat ini pun kamu tuh tipikal orang yang pendiam dan mungkin lebih suka untuk menarik diri ya. Ketimbang file satu tadi tuh kamu kayak lebih kelihatan kamu suka berada di depan gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang file kedua ini, kamu lebih suka kamu menjadi orang yang di belakang layar gitu. Kamu seorang pendeta, seorang yang menikmati ataupun suka dengan hal yang berbau mistis misalnya, orang yang suka banget dengan alam semesta. Tapi di sini sepertinya kehidupan kamu juga nggak terlalu bahagia, kayak banyak hal yang kamu lakukan mungkin membuat kamu tuh ngerasa menyesal di zaman dulu. Misalnya contoh ya, di masa lalu meskipun kamu itu seorang pendeta, mungkin seorang agamis banget, tapi ternyata mungkin kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri dan kamu nggak fokus dengan keluarga kamu. Dan gak heran di sini tuh kartu-kartu tentang kayak kamu ngerasa sendirian, ngerasa kayak nggak ada orang yang mengerti kamu. Nah, di sini kehidupan masa saat ini, kamu sepertinya dikasih ujian tuh di keluarga kamu. Contohnya, mungkin kamu dapat keluarga yang ternyata nggak harmonis, nggak oke, dan ngebikin kamu tuh kecewa dan sedih. Nah, tapi semua bisa diubah dengan cara kamu tetap membina komunikasi yang baik dengan keluarga kamu, tapi kalau misalnya bisa sih, kamu lebih fokus untuk nantinya membangun keluarga yang bahagia ke bawah-bawahnya, untuk turunan-turunan kamu berikutnya. Tapi ketika kamu memang ingin memilih untuk sendiri juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya kamu bahagiain diri kamu sendiri. Nah, terus di sini kita ambil kartu buat kamu ya secara asmara untuk kamu yang di pile kedua.
Iya, asmara kamu tuh bagus loh dulunya, tapi sepertinya kamu memang memilih untuk meninggalkan pasangan kamu ataupun keluarga kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan secara spiritualitas. Jadi mungkin di sini untuk membayar hutang yang dulu ya, kamu sepertinya di kehidupan saat ini tetap akan dapat pasangan yang baik untuk kamu dan kamu dikasih kesempatan untuk memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya ketika memang kamu pingin komit untuk memiliki pasangan, ya kamu urus dia dan pasanganmu juga ngurus kamu sampai kalian mau memisahkan gitu ibaratnya. Jangan ketika emang kamu milih untuk punya pasangan, tapi ternyata kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri. Mungkin saat ini ya, kehidupan sekarang mungkin kamu bukan pertapa, bukan spiritual, maksudnya kayak orang-orang yang spiritual tuh mungkin sekarang bukan, tapi mungkin kamu tuh kalau misalnya fokus ke diri sendiri saat ini adalah kerja, ngumpulin duit, tapi kamu harus ingat sama keluarga kamu sama pasangan kamu, kasih quality time ke mereka semua. Jadi itu mungkin cara untuk kamu membayar hutang karma yang di masa lalu. Terus juga satu lagi adalah kamu yang di saat ini itu mungkin juga disarankan untuk lebih bisa melepaskan ataupun mengekspresikan apapun yang kamu rasain. Karena di sini nggak ada alasan yang maksudnya ada alasan yang ngebuat kamu tuh kenapa menjadi orang yang spiritualnya tinggi atau kamu kayak lebih milih untuk sendiri, karena sebenarnya kamu tuh kayak nggak bisa untuk cerita dengan siapapun dan kamu milih bahwa sendirian tuh ternyata ngebuat kamu menjadi lebih tenang dan lebih oke gitu, tapi ternyata itu kayak membuat diri kamu menjadi beban sebenarnya. Makanya ada kartu yang menandakan kamu ada rasa nggak ikhlas ketika memang kamu menjalani diri sebagai apa ya, orang yang bergerak di spiritualitas tuh apa ya, ya mungkin pokoknya sekitaran itu ya, orang-orang yang berkutat dengan kehidupan yang spirit gitu loh. Nah kamu tuh kayak ada ngerasa terpaksa karena memang di kehidupan masa lampau pun kamu ngerasa kayak kurang dapetin afeksi ataupun kasih sayang dari orang lain, akhirnya kamu milih untuk menyendiri. Nah akhirnya di masa yang saat ini kamu sepertinya tuh dikasih kesempatan untuk membayar hutang karma ke diri kamu sendiri. Lebih ekspresiin apa yang kamu rasain dan lebih jujur tentang apa yang kamu rasain. Biar kamu tuh nggak zolim ke diri kamu sendiri seperti di kehidupan masa lampau kamu. Oke, sorry kalau misalnya agak belibet, dan thank you untuk kalian yang udah menonton dan semoga ada hal yang bermanfaat yang bisa kalian ambil. Ketika emang kamu pingin ada saran ataupun kritik, boleh kamu ketikkan di kolom komentar ya. Dan thank you untuk kalian yang udah menonton. Dan kita akan ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye.